Terjadinya bencana merupakan tanda bahwa alam sedang tidak baik-baik saja. Setiap bencana yang terjadi merupakan suara dari alam yang menyerukan bahwa ia butuh dirawat. Mengutip pepatah lama, lebih baik mencegah daripada mengobati, menjadi kalimat yang tepat untuk mulai menyadari bahwa menjaga alam adalah hal yang sangat penting. Hal ini pula yang diterapkan oleh Esron Ketaren, seorang pegiat lingkungan sekaligus pelaku wisata di Desa Sembahe, Sibolangit, Deli Serdang ini. Ia rutin melakukan berbagai kegiatan pelestarian alam demi menjaga alam agar tetap lestari. Esron juga mengelola salah satu lokasi wisata sungai di Desa Sembahe ini. Ia sangat menyadari bahwa kehidupannya dan keluarga bergantung pada alam. Oleh sebab itu, ia rutin merawat dan membersihkan alam, terutama dari sampah plastik yang kerap kali mencemari sungai. Dalam aksinya menjaga alam, Esron tidak sendiri. Ia juga bergabung dengan komunitas relawan kebersihan dan pelestarian alam untuk menyebarkan semangat jaga alam kepada masyarakat luas. Dari aksinya ini, Esron berharap masyarakat dapat sepenuhnya menyadari bahwa menjaga alam merupakan kewajiban bersama. Pemirsa, pada hakikatnya apa yang sudah kita ambil dari alam, maka kita harus mengembalikannya ke alam pula. Sadar akan hidupnya yang bergantung pada kondisi alam yang terjaga, narasumber saya pada episode kali ini begitu peduli dan aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Sudah bersama saya saat ini Pak Esron Ketaren, seorang pelaku wisata dan juga pegiat pelestarian lingkungan. Kita sapa bersama ya. Halo Pak Esron Ketaren, mejuah-juah. Mejuah-juah, Horas. Horas ya, apa kabar Pak? Sehat. Terima kasih banyak sudah mengundang tim Selasar Budi ke lokasi yang sangat nyaman ini, yaitu pemandian Pantai Ceper. Ceper itu maksudnya apa ya Pak? Ceria Priang. Oh, singkatan dari Ceria Priang gitu ya. Pak Esron, bagaimana jumlah wisatawan jika dibandingkan dengan dulu 2 tahun sebelum pandemi dengan yang sekarang? Jauh berkurang, Mbak. Kalau pengunjung kita udah 50% berkurang dari pandemi ini. Jadi terasa kali. Terasa ya Pak ya? Terasa pada omset begitu ya? Iya. Kalau paling ramai hari apa saja Pak? Hari Sabtu Minggu. Ya. Sabtu Minggu itu biasanya penuh semua pondok-pondok kita. Penuh semua ini, pondok-pondok ini juga penuh ya. Tapi kalau sekarang? Kalau sekarang separuh pun belum tentu. Begitu ya Pak. Padahal sebenarnya banyak juga titik-titik lokasi wisata yang seperti ini ya Pak ya? Ya, semuanya merasakan yang daerah sini. Keluhannya sama, iya, ya. Baik. Pak Esron menyadari bahwa alam itu butuh dijaga karena mata pencarian Pak Esron memang bergantung dari sini ya Pak ya? Betul. Nah ini sadar akan kalau tidak alam ini tidak terjaga maka orang tidak akan kesini lagi gitu. Nah, berarti bagaimana Pak Esron mengelola lokasi wisata ini, konsepnya itu supaya benar-benar selaras dengan alam begitu, dengan pelestarian lingkungan? Kita menjaganya dengan perawatan penanaman pohon. Kita melakukan itu, penanaman pohon sepanjang aliran sungai sudah kita lakukan dan sekarang masa perawatannya. Nanam pohon bersama teman-teman berarti ya Pak ya? Atau ya, keluarga juga? Ikut juga keluarga. Ditanam di mana saja Pak? Kita menanam pohon, kita lestarikan di sepanjang aliran sungai. Dari sana sampai ke atas ya Pak? Kondisi hulu sungai seperti apa Pak Esron? Kalau di hulu kita ini posisi kita dalam keadaan gunung. Nah, jadi di sana memang hutan, betul-betul hutan. Hutannya bagaimana? Itulah akibat hutan itu sering ditebangi orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak peduli alam.
Jadi kitalah yang kena dampaknya yang di bawah. Kadang-kadang terjadi banjir bandang. Kalau dalam kurun berapa tahun terakhir sudah berapa kali terjadi banjir bandang Pak Esron? Dalam tahun ini udah ada 2 kali. Ya, sampai-sampai Medan pun meluap kan. Itu kan kiriman dari sini juga. Itu indikasi bahwa kondisi hutan di hulu itu sudah tidak bagus lagi, begitu ya Pak? Sudah berapa lama Bapak mengelola kawasan wisata ini? Kira-kira udah jalan kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Dari situlah kita makanya timbul pemikiran untuk membuat wisata. Jadi dia istilahnya ngasih masukan, coba bikin pondok-pondok, bikin jalan tangga ke sungai. Dari situlah awalnya jadi tempat ini. Ya. Jadi tempat wisata. Dan memang kan yang diandalkan di kawasan wisata pemandian Ceper ini adalah air sungai ini ya Pak. Ini Sungai Sibolangit ya Pak, Sungai Sembahe ya Sungai namanya. Sembahe. Ya? Nah ini memang airnya masih jernih sekali ya, masih terjaga. Nah, apa yang Bapak lakukan untuk merawat sungai? Untuk merawat sungai, ya pertama-tama kita membersihkan sungai, mengutip-ngutip sampah, mengeluarkan kayu-kayu. Jadi kita rawat istilahnya di mana sungai yang longsor kita timbun pakai batu. Itulah perawatan setiap harinya. Banyak yang titik-titik yang rawan longsor Pak? Kalau daerah sini, kalau longsor di sungai ini jarang. Soalnya di sungai ini kan udah beribu-ribu tahun kan. Jadi kalau longsornya di sini jarang. Tidak ada ya. Tapi Bapak tetap merawat daerah pinggirannya ya? Ya, daerah pinggirannya tetap kita susun batu-batunya supaya jangan erosi. Baik, ada pohon-pohon apa saja yang Bapak tanam di sepanjang sungai? Kalau di sepanjang sungai ini ada kayu gaharu, ada kayu jantan yang dari Bapak Yakin Karo-Karo, relawan pelestarian lingkungan kita. Ya. Nah, ada satu perilaku yang kita sama-sama harus jaga begitu ya pemirsa di rumah, yaitu buang sampah sembarangan, apalagi buang sampah di sungai ya Pak. Ya. Dan di sini terjadi seperti itu. Enggak, kalau di sini kita setiap pondok udah kita sediakan tempat pembuangan sampah. Jadi sampah yang ada di setiap pondok itu, yang tamu-tamu kita itu, kita sudah menyediakan tempatnya. Yang plastik kita bakar, kalau yang kaca kita tanam, kalau yang organik kita olah lagi untuk jadi pupuk. Yang paling banyak jenis sampah yang Bapak temukan di sungai? Jenis kayu. Kayu bekas-bekas potongan yang dari hutan lah. Ya, kalau yang pengunjung datang ke sini begitu juga ya Pak ya, buang sampah ke sungai? Enggak, itu kita larang keras untuk membuang sampah ke sungai. Bahkan kita menulis di pondok itu istilahnya jangan membuang sampah sembarangan ke sungai gitu ya, bekas plastik apalagi ya Pak ya, tidak bisa terurai. Nah, ini Bapak juga ikut membersihkan gitu ya. Tadi saya lihat juga Bapak mengutip sampah plastik yang ada di sungai. Kalau di lokasi wisata yang lain, keluhannya sama Pak? Sebagian dia kurang peduli. Ya, tapi sebagian udah sadar wisata lah. Belum semuanya. Ya, sebagian masih dibiarkan sampahnya gitu ya. Baik Pak Esron, kita lanjut lagi di segmen berikutnya pemirsa. Sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, kita saksikan terlebih dahulu yang satu ini. Esron bersama komunitas relawan kebersihan dan pelestarian alam bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan perangkat desa melakukan kegiatan tanam pohon. Puluhan bibit pohon siap ditanam di kawasan Desa Sembahe, terutama di pinggir aliran sungai untuk menjaga sungai tetap asri dan mencegah erosi serta tanah longsor yang rawan terjadi saat musim hujan tiba.
Selain itu, Esron beserta relawan kebersihan dan pelestarian alam juga menanam pohon di wilayah bekas longsor yang terjadi beberapa waktu lalu di Jalan Lintas Medan Brastagi. Penanaman pohon ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan lahan bekas longsor. Diharapkan dari aksi ini, Esron dan relawan lainnya dapat menginspirasi masyarakat untuk menjaga alam agar meminimalisir resiko bencana yang terjadi di kemudian hari. Pak, jika kita ingat kembali ada kejadian yang cukup mengkhawatirkan warga juga di Medan, akhirnya sempat terputus ya akses untuk mencapai lokasi wisata seperti Kota Brastagi karena adanya longsor. Itu bulan Maret ya Pak ya? Ya, di kira-kira tahun Maret lalu. Nah itu bagaimana dampaknya kepada lokasi ini, lokasi wisata yang Bapak kelola ini? Dampaknya ya udah jelas udah tambah sepi ya, soalnya kan namanya juga longsor ya, orang-orang kan resah, takut ya. Kalau kemarin yang longsor di Sibolangit ini kurang lebih ada 23 titik. 23 titik longsor ya, Pak? 23 titik itu semuanya bencana longsor semua. Nggak ada istilahnya banjir itu, bisa ada kan masih daerah pegunungan di jalan itu. Ya. Jadi kalau pengunjung ke wisata udah jelaslah berkurang. Nah, dalam waktu longsor itu dalam waktu 2 bulan orang Medan malas lah naik. Orang takut dia kan. Iya, iya. Sudah pandemi, ada bencana lagi begitu ya Pak ya. Pada saat bencana itu terjadi, lalu ini akhirnya membuat Bapak itu lebih bersemangat lagi untuk melestarikan lingkungan. Nah, salah satu cara yang Bapak lakukan adalah menjaga lokasi ini tetap aman dengan cara menanam bibit pohon. Nah, ini didapat dari mana saja, Pak? Apakah Bapak bekerja sama dengan pihak pemerintah, misalnya pemerintah desa? Pohon itu kita kan ada komunitas relawan pelestarian alam dan lingkungan. Jadi bibit udah disediakan oleh pemerintah, kita yang menjemput ke sana. Jadi kita yang menanam sepanjang aliran sungai, bahkan titik longsor yang di jalan raya pun kita tanam, yang 23 titik yang kemarin di jalan. Itu ada yang memakan korban jiwa ya waktu itu ya Pak ya? Waktu itu ada 1 orang, supir. Tertimbun longsor? Tertimbun longsor. Warga desa sini juga Pak? Enggak, warga desa lain. Lalu bibit-bibit itu? Bibit-bibit itu ya kita tanam sepanjang titik longsor itu. Baik, Bapak juga kan menjadi anggota relawan komunitas pelestarian lingkungan ya Pak ya, komunitas PL. Nah, bagaimana awalnya Bapak bisa mengenal, oh ada ternyata komunitas yang sama-sama satu visi, yaitu peduli terhadap lingkungan? Ya, gini, kalau itu istilahnya kalau kita kan peduli lingkungan itu, alam ini pasti menyatukan kita. Ya, kita tidak tahu rencananya itu Bapak Yakin Karo ini dialah ketua kita. Kebetulan dia datang kemari. Nah, jadi dia pun menengok rekan kita. Rekan Bapak atau enggak, teman ketemu lama? Istilahnya cinta alam aja, ketemu di alam. Jadi dia pun menengok lokasi kita. Kita suka merawat alam, jadi udah nyambung. Jadi Bapak itu mengarahkan kita untuk pelestarian alam. Nah, itu ada berapa orang anggotanya di sana, Pak? Kalau anggota kita di sini ada berkisar 20 orang. Warga di sini juga? Warga di sini. Sudah banyak yang tertarik untuk jadi relawan gitu ya. Pak, selama pandemi, teman-teman yang tergabung di komunitas relawan PL ya, pelestarian lingkungan ini bagaimana kegiatannya? Apakah sama-sama terdampak pandemi akhirnya jadi jarang berkumpul? Enggak juga. Kalau kita tinggal di kampung, jadi istilahnya kalau kampung ini kerumunan itu kan
masih jauh lah ya kan. Kalau kami anggota 20 orang ini masih sering sharing untuk menjaga dan melestarikan lingkungan di alam Sembahe. Jadi masih tetap kumpul Masih tetap. gitu ya Pak ya. Nah ini bersama dengan teman-teman ikut juga terjun untuk mungutin sampah plastik di sungai. Iya, itu setiap hari kami lakukan. Tidak hanya di sini berarti Pak? Enggak, kami kan ada yang 20 orang ini kan masing-masing ada tempat yang sepanjang aliran sungai. Lokasi itu wisata kebanyakan juga, gitu ya. ya. Jadi dari situlah makanya kita lestarikan benar-benar alam kita. Kabarnya ada juga yang warganya, anggotanya berdomisili di Medan Di ya Pak Medan ya? ada. Jadi sungai yang ada di Medan juga dibersihin? Iya, dibersihin. Nah, Bapak ikut juga? kalau ada acara di sana istilahnya ngumpul-ngumpul dihubungi relawan yang di Sembahe ini, kita ke Medan juga. Iya. Bersihkan sungai juga? Iya, ngambil Kan sampah-sampah. berbeda tuh Pak kondisinya sungai di Medan dengan yang di sini. Pasti kan lebih kotor yang di kota Medan ya? Ya, udah jelas. Iya. Lalu bagaimana? Tetap semangat? Tetap semangat, itulah kelebihan kita kalau relawan pelestarian alam lingkungan ini tetap semangat. Ya. Ya, baik Pak Esron, kita lanjut lagi. Kita masih punya segmen terakhir. Pemirsa, apa pendapat masyarakat tentang sosok Pak Esron? Kita dengarkan, namun sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut. Iya, dimana kan lingkungan kita ini cukup indah ya. Ya, dampaknya sini kan pengunjung pasti merasa nggak nyaman. Terus kalau kita buang ke sungai, orang-orang Medan sana bisa pada banjir. Kebanjiran semua di sana. Kalau Pak Esron, ya otomatis kalau suamiku ya aku rasa dia yang paling luar biasa ya kan. Tanggapan saya untuk menjaga alam bagus supaya terhindar dari banjir, terus bumi kita terhindar dari sampah-sampah, terus pelestariannya jadi bersih. Manfaatnya bumi kita terjaga, terus kesehatan pun bersih bikinnya kita jadi jauh dari bakteri gitu. Iya, pesannya sadar diri masing-masing lah sebenarnya. Ada kesadaran pasti nggak buang sampah sembarangan. Pak Esron, ada rencana ke depan untuk mengembangkan lokasi wisata ini? Udah jelas, kita akan bangun ini pertama untuk kelestarian alam lingkungannya kita menanam pohon, dan rencana kita pohon itu bekalan nanti akan kita bikin rumah-rumah pohon, dan kita akan membangunnya, kita bikin sini untuk fasilitas meeting, untuk aula, untuk penginapan, dan kita bikin juga kebun-kebunnya supaya bisa petik sendiri tamu-tamu yang dari Medan. Konsep agrowisata gitu Ya. ya Pak. Pak, kalau untuk anak-anak pelajar gitu, anak sekolah yang datang ke sini, pernah tidak Bapak berikan edukasi begitu ya supaya mereka ini menjadi generasi penyelamat alam, penyelamat bumi gitu? Itu salah satunya kita arahkan dari misalnya anak-anak sekolah, dari mulai pembuangan sampah jangan sembarangan, itu udah satu didikan bagi mereka supaya dapat menjaga alam kita. Bapak kalau menegur begitu ya, nggak segan-segan apa bagaimana Enggak, itu? kita nggak segan-segan. Kalau ada pengunjung sih Bapak tegur begitu kalau Iya. mereka buang sampah ke sungai. Iya, kita nggak segan-segan supaya mereka pun sadar ya, istilahnya alam ini kan milik kita bersama. Jadi Pernah ada yang marah tidak Pak? Iya. Tidak senang begitu ya karena Bapak tegur? banyak yang nggak senang, kelihatan dari wajahnya kan. Oh. Nah, memang nggak ngomong dia, Iya, tapi Bapak tetap melakukan tetap itu? semangat. Ya. Tidak takut kalau mereka itu nanti tidak mau datang lagi ke sini? Tidak, kita tidak takut, soalnya kan untuk kita semua, untuk dia juga pun ada. Iya, iya. Sebenarnya memang itu kewajiban kita ya, Iya. melestarikan lingkungan. Apa harapan Bapak kalau pandemi berakhir dan bagi kemajuan lokasi wisata ini
di Sibolangit khususnya? Harapan kita pandemi cepatlah berlalu, jadi pengunjung pun tambah banyak. Jadi harapan kita pun supaya teman-teman yang dari luar pun untuk datang wisata kemari dia merasa nyaman. Gitu. Ya, baik Pak. Karena ini banyak youtuber begitu ya, banyak sekali millennials yang punya akses begitu besar, begitu luas ya di media sosial. Pasti mereka ingin bereksplorasi ya, eksploitasi alam yang ada di Sumatera Utara khususnya Sibolangit. Mungkin Bapak bisa memberikan akun-akun Facebook ya, Bapak promosikan di sana. Ya, silakan Pak, di mana saja. Kita punya di media sosial untuk promosi dari ada di Instagram Pemandian Alam Ceper, di Facebook Pantai Ceper, kan di Google Maps pun udah kita daftarkan lokasi kita, bisa kita share sama teman-teman. Oh, berarti bisa diakses di Google Maps ya. Wah, oke. Jadi pemirsa yang khususnya Anda yang berdomisili di Kota Medan dan sekitarnya jangan ragu-ragu ya. Tapi jangan cuman sekedar berkunjung, tapi jangan lupa untuk melestarikan lingkungan gitu ya Pak. Nah Pak, untuk menutup Selasar Budi pada episode kali ini, apa pesan Bapak bagi siapa saja pemirsa di rumah, berbagai kalangan, untuk punya semangat untuk melestarikan lingkungan? Pesan sama pemirsa di rumah, supaya lingkungan kita pun terjaga tetap, tidak terjadi lagi longsor, banjir. Maka mari kita jaga alam kita supaya alam kita sejuk. Terus untuk kesehatan kita pun terjaga dari oksigen-oksigen yang tumbuhan berikan sama kita. Jadi harapan kita sama pengunjung, sama yang sudah datang ke alam ini, mari kita rawat dan jangan membuang sampah sembarangan. Ya, baik Pak Esron Ketaren, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk Selasar Budi dan berbagi semangat untuk melestarikan lingkungan. Sukses selalu ya Pak ya, mudah-mudahan banyak wisatawan yang berkunjung ke pemandian Pantai Ceper ini. Ya pemirsa, dari Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, kami tebarkan semangat pelestarian lingkungan. Tetap jaga kesehatan Anda dengan mematuhi protokol kesehatan. Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Saya Rahma Mandasari undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk saksikan episode Selasar Budi selanjutnya. Sampai jumpa.